Salam cerdas hukum. Halo Bapak Ibu, Bro and Sis, jumpa lagi dengan saya advokat dan konsultan hukum Denny Irawan. Oke, kita langsung saja. Biasanya seseorang merasa perlu mencari atau menghubungi advokat atau pengacara itu ketika apa? Yang pertama, saat dilaporkan ke polisi, terutama saat dapat panggilan, baik sebagai saksi maupun tersangka. Kemudian yang kedua, saat merasa hak-haknya dilanggar atau telah mentok, alias bingung. Kemudian butuh pencerahan jawaban-jawaban dari ahlinya. Kemudian yang ketiga, saat akan membuat suatu bisnis atau perjanjian. Yang keempat, saat merasa membutuhkan pengawal hukum bagi usaha atau perusahaannya. Nah, Bro and Sis, di era sekarang ini ketika seseorang mengalami masalah hukum, pasti akan terlebih dahulu mengubek-ngubek dunia maya dan browsing-browsing. Sowan ke Mbah Google atau ke paman YouTube untuk bertanya dan mencari jawaban-jawaban atas persoalan hukum yang sedang dialaminya. Betul? Lalu, berbekal berbagai informasi di internet yang sebenarnya isinya bisa benar, bisa salah. Atau bisa tepat, bisa tidak. Karena biasanya ada perbedaan konteks atau situasinya. Kemudian, setelah itu merasa lebih percaya diri. Minimal merasa menjadi sedikit lebih paham tentang situasi persoalan yang sedang dihadapi dan bisa menjadi panduan dasar untuk bertindak. Namun ternyata seringkali internet tidak selalu bisa menjawab atau menyelesaikan persoalan hukum yang sedang dialami. Alias tidak semua pertanyaan selalu ada jawabannya di internet. Betul? Iya, karena persoalan hukum tidak seperti ilmu pasti. Dalam artian tidak semudah seperti menjumlahkan 1.000.000 kali 1.000.000 sama dengan 1 triliun. Atau tidak semudah seperti melepaskan keruwetan kabel headset. Nah, pada saat seperti itu barulah seseorang merasakan perlunya mencari dan meminta bantuan advokat atau pengacara. Baik itu untuk konsultasi maupun untuk pendampingan hukum. Iya, di saat diri sudah merasa terdesak atau terpojok, confused alias pusing, barulah say hello dan minta bertemu dengan advokat. Betul tidak? Nah, lalu sebenarnya perlu tidak meminta bantuan hukum dari pengacara atau advokat? Jawabannya ada 3. Yang pertama, tidak perlu kalau persoalannya ringan. Atau kalau Anda merasa yakin mampu menghadapi dan mengatasinya sendiri. Yang kedua, tidak perlu juga kalau Anda sudah merasa pasrah. Nah, yang ketiga, sangat perlu kalau Anda mau menghemat waktu, pikiran, bahkan biaya. Atau mau serius fight untuk menjaga dan mempertahankan hak atau harga diri dan nama baik Anda atau keluarga Anda. Loh, kok bisa menghemat biaya? Bagaimana ceritanya? Iya, advokat yang berkompeten dan profesional akan bekerja memberikan banyak advice. Akan berkomunikasi dengan para pihak, baik secara formal maupun informal, demi untuk mempercepat penyelesaian masalah hukum Anda. Juga advokat akan memberikan rambu-rambu bagi Anda supaya jangan sampai salah langkah atau semakin terpuruk. Jangan sampai. Yang berpotensi Anda malah menjadi lebih rugi uang 10 kali, bahkan bisa jadi 100 kali lipat. Bro and Sis, berhitung boleh. Namun saran saya, sebaiknya janganlah terlalu pelit kepada jasa konsultan hukum atau advokat atau pengacara dengan beralasan ini itu atau diam-diam hanya mau memanfaatkannya saja. Padahal mungkin Anda sebenarnya orang yang berkemampuan untuk menghargai jasa dan keringat orang lain dengan layak dan profesional. Coba dibayangkan kalau dibalik. Apa mau kalau Anda hanya dimanfaatkan atau diam-diam diperas waktu dan keahlian Anda yang telah bertahun-tahun Anda pelajari dan tekuni dengan keringat, air mata, dan biaya ratusan juta
untuk sekolah dan lain-lain? Pasti tidak, bukan? Nah, oke. Kemudian saat yang tepat menggunakan jasa pengacara adalah saat Anda telah merasa perlu berjaga-jaga terhadap sesuatu hal yang Anda anggap sangat penting. Misalnya saat Anda akan membuat suatu kontrak kerja sama bisnis, atau pada saat Anda sudah feeling merasa mulai terdesak dan butuh pendampingan atau pembela hukum untuk membantu mengatasi dan menyelesaikan persoalan hukum Anda. Tapi kalau Anda merasa yakin bisa mengatasi persoalan sendiri, punya banyak waktu untuk fight, merasa tidak perlu ada orang lain sebagai jembatan komunikasi dengan pihak-pihak lain, merasa sudah cukup dengan jawaban-jawaban hasil browsing di Google dan YouTube, atau Anda merasa sudah cukup dengan bertanya ke sana kemari, maka sepertinya Anda memang tidak memerlukan jasa profesional dari advokat atau pengacara. Kalau kata orang Jawa, maju terus, sing penting yakin. Semoga berhasil ya. Oke, lalu bagaimana kalau mau pakai jasa advokat tapi tidak punya uang untuk membayar honor? Tenang, kan bisa dinegosiasikan. Alias tidak saklek seperti ketika Anda beli obat di apotek atau di supermarket. Ya kan? Nah, di lain sisi, kalau Anda memang benar-benar tidak punya uang dan harta benda, kan ada tuh LBH, ada pos bakum. Syaratnya ya Anda memberikan SKTM atau surat keterangan tidak mampu atau sejenisnya. Tapi kalau Anda punya kemampuan finansial, ya jangan pelit-pelit lah terhadap diri sendiri. Hargailah keringat jasa pekerjaan orang lain dengan layak dan baik. Ingat, saat Anda atau keluarga mengalami sakit dan harus menggunakan jasa dokter, perawat, dan rumah sakit, tentu bisa menghabiskan biaya yang cukup besar. Tapi di sana tidak ada tawar-menawar biaya, apalagi gratis. Kecuali Anda punya asuransi atau pakai BPJS. Kalau konteksnya di bantuan persoalan hukum, yaitu tadi Anda punya surat SKTM. Oke. Sekali lagi, kalau Anda sudah merasa yakin, maka Anda tidak perlu menyewa jasa advokat atau pengacara. Tapi kalau Anda merasa hati deg-deg dor, maka itu tandanya Anda perlu bantuan dari pengacara untuk membantu Anda. Namun ingat, gunakan jasa advokat yang profesional, yang dapat dipercaya, dan bertanggung jawab. Jangan pakai jasa saya, karena tarif saya mahal. Just kidding. Oke. Mungkin itu yang saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kurangnya. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Jangan lupa klik subscribe dan like agar saya terus bersemangat memberikan informasi-informasi yang terbaik bagi masyarakat. Salam cerdas hukum. Terima kasih.